Karena masalah cuaca juga mendung hari ini. Anda gimana? Bapak pakai wifi tidak masalah. Bapak ini kan berlangganan. Ya, jadi tidak ada masalah wifi Bapak. Menyalahkan Bapak soalnya tidak bisa dengar. Terus introspeksi. Jadi dulu gimana kota saya? Lancar itu saya, bagus itu saya gitu caranya. Saya nyalakan orang lain. Oh, HP Bapak tuh bagus. Kalau saudara itu banyak faktor lain, bisa faktor cuaca, kan? Bisa untuk Anda sendiri, kan? Kalau Bapak pakai wifi, Bapak dengar Anda jelas sekali. Nggak ada apa, reset. Ya kan? Ini balik faktor cuaca. Diam aja, dengar aja. Jangan, walaupun nggak jelas, dengar aja gitu. Kan ada alat peraganya, kan? Ada pedomannya. Masa kalau dengan orang tua belajar kok terapi gitu. Ada Sintang, ada Skadau, ada Kapasulu, sama, tidak ada masalah, jelas. Nah, jadi banyak. Ya, maka Bapak bilang kalau mau pelatihan cek di internet dulu, kuotanya harus ada kuota. Kalau tidak ada, perencana semuanya datang sini. Kos kan? Kontennya bagus kok, tidak masalah. Satu ada kuotanya. Kalau ada nggak gini, gimana Anda mau sendiri nanti? Mau dapat nilai E dari dosen pembimbing nanti? Tahu nggak caranya, Anda bingung nanti kan? Nah, kalau kan bingung sendiri kan? Ya kan? Oke ya, kita mulai. Jadi hari ini seminar ini adalah mata kuliah untuk skripsi. Ini sama dengan mini skripsi ya. Sebenarnya sama mini skripsi. Latihan Anda menulis untuk sebelum Anda mengikuti ujian skripsi menulis skripsi kan? Maka seminar mata manajemen ya. Kalau di jadwal itu riset mata kuliah riset konsentrasi ya. Tapi yang benar itu adalah mata kuliah seminar manajemen. Adapun syarat untuk mengambil seminar manajemen adalah Anda harus lulus mata kuliah konsentrasi. Ya, paham enggak? Anda harus lulus mata kuliah konsentrasi. Minimal mata kuliah itu ada nilai B. Ya. Kalau lulus C udah lulus ya, tapi minimal itu satu mata kuliah konsentrasi harus B. Tidak boleh C semuanya ya. Paham? Ya? Jadi, untuk ngambil mata kuliah manajemen ini syaratnya adalah lulus mata kuliah konsentrasi. Nah, ya. Artinya tapi dengan syarat ada satu mata kuliah konsentrasi itu bernilai B, ya kan? Kenapa? Kalau umpamanya sini Yosep, ya Bapak contoh Yosep Lumba ya. Yosep Lumba ngambil konsentrasi apa Yosep Lumba? Ada tadi Yosep Lumba? Tidak dengar, Bapak tidak dengar. Yosep Lumba ngambil konsentrasi apa? Anda dengar, soalnya tidak dengar. Nah, Bapak tidak dengar nih. Audionya. Hah? MSDM. MSDM. Ya. Kalau Yosep Lumba ngambil SDM itu nilainya minimal ya. Tahu enggak? Paham enggak? Paham, Pak. Yosep Lumba mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Berarti nilai MSDM 1 dan MSDM 2 minimal harus B. Paham? Paham, Pak. Paham. Deliana, ambil apa Deliana? Deliana ngambil apa? Halo Deliana. Deliana? Halo Deliana. Ngelamun dia. Kalau Nita Ulinar, Kolon. Ambil apa Nita? Ambil SDM, Pak. Nah, kalau Nita ulang BSDM, berarti syaratnya harus nilai MSDM itu 1-2 harus minimal B. Iya, Pak. Yang lain tidak masalah, ya kan? Kan yang penting lulus mata kuliah konsentrasi. Nah, coba baca di forum, ya coba baca di forum. Kalau Dian Siska, ambil apa Dian Siska? Pemasaran, Pak. Kalau pemasaran berarti minimal nilainya harus B. 1/2 B minimal. Itu ya syaratnya ya. Yang lain boleh D. Motif tapi 4 mata kuliah harus lulus, tidak boleh dapat D ya. Tidak boleh D. Tapi yang bagus sih B semuanya. Ya, kalau B semuanya tuh berarti tidak ada masalah. Boleh ambil SDM, boleh ambil pemasaran, boleh ambil keuangan, boleh ambil operasi. Paham kan? Paham kan? Pak. Ya. Pak. Nah, dalam hal ini kan tidak tahu. Kalau tanya apa syarat untuk ambil seminar, kan tidak tahu kan? Ini nanya lagi. Lagi ya Bapak ngambil apa masalahnya kan? Bapak dijelaskan di sini kan? Ya kan? Syaratnya tidak tahu kan?
Kalau Anda Baik, Pak. kalau Anda ngambil keuangan gimana syaratnya? Kalau ngambil keuangan, nilai keuangan harus minimal B, ya kan? Minimal B, baik keuangan 1 maupun keuangan 2. Keuangan 2. Nilainya B ya, gitu ya. Dan sebagainya. Bapak sekarang share screen ya, Bapak mau share screen. Oke. Sekarang langkah pertama, ya, nampak nih? Nampak enggak? Halo? Nampak, Pak. Pak ya. Nampak, Pak. Ya. Ya, Pak. Langkah pertama, Anda sekarang tentukan dulu mata kuliah konsentrasinya apa. Sudah kan? Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah. Itu tidak boleh dirubah lagi, ya. Kalau ada pilih itu tak berubah lagi, ya. Ya, karena tidak boleh berubah-ubah lagi, ya. Tidak boleh berubah-ubah lagi. Udah pasti tuh. Kalau udah pelatihan, Anda tentukan mata konsentrasinya, tidak boleh lagi berubah. Paham ya? Paham, Pak. Ubah sini ya. Sudah. Hari ini, jam ini, Anda sudah tentukan mata konsentrasinya, itulah dia. Dan tidak boleh berubah. Nah, nanti dalam studi manajemen ini, Anda kan akan didampingi oleh dosen pembimbing. Ya kan? Setiap mahasiswa ada dosen pembimbingnya. Kalau MSDM, Anda tahu siapa yang ngajar MSDM? Tahu, Pak. Bu Aisyah. Nah, Bu Aisyah. Nanti sebagai besar banyak ke Bu Aisyah, karena MSDM kan. Iya, Pak. Kalau keuangan siapa dosennya kira-kira tuh? Pak Randy. Ada Pak Erniswan kan, ada Pak Jalpiwan kan. Kalau manajemen pemasaran siapa? Ada 3 tuh. Pak Adi. Bapak sendiri, Pak. Terus Bu Dina, Pak Nayun kan. Ya, Pak. Nah itulah kalau pemasaran. Bapak juga bisa SDM atau kena itu enggak masalah kan gitu ya. Bapak aja Pak. Udah ada Anda tentukan apa nih? Udah Anda tentukan minat Anda ya. Sekarang Anda tentukan judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya. Judulnya kan? Ada judulnya tuh? Udah? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. udah ya? Judulnya masing-masing ya? Masing-masing judul penelitiannya ada apa kan? Kemudian Anda ada judul penelitiannya apa? Ya, udah. Itu Anda simpan ya? Kan kalau nanti udah Bapak umumkan resmi baru Anda udah tahu dosen baru tahu dosen pembimbing ya. Yang itu. Baik, Pak. Nah, Anda simpan, catat Anda ada simpan baik-baik tuh judulnya. Nanti kalau ada dosen pembimbing, kan itu. Nah, judul dada, ya. Judul dada, judulnya ada. Anda cari 5 jurnal tentang judul Anda. Cari 5 jurnal. Ya. Anda tahu nggak cara cari jurnal di Google? Google Scholar, Pak. Hah? Tahu nggak cara carinya? Kalau nggak tahu, ajarkan. Tahu Belum, nggak? Pak. Tahu. Belum. Saya Bapak ajarkan. Ini Bapak ajarkannya. Belum tahu cara cari jurnal di Google. Kan Anda tadi kan tentukan judulnya apa kan? Dari judulnya, Anda harus cari 5 jurnal yang sini judul Anda tadi. Nah, Bapak ajarkannya caranya gimana tuh ya. Pas scan dulu Google. Oke, pas scan dulu ya. Dia kan aja. Nampak tak nih? Nampak tak? Nampak. Bapak tulis www Google. Oh, ya, oke. Nah, dan apa kan? Google kan? Iya, Pak. Anda ketik apa? Bisa jadi judul Anda apa? Judul Anda coba. Judul Anda apa? Satu ya contoh. Judul Anda apa? Judul Anda tuh yang Anda pilih. Judulnya apa? Coba bicara. Judul Anda siapa? Contoh judulnya apa judulnya? Analisis gaya kepemimpinan di kantor desa Kabupaten. Analisis gaya. Analisis gaya kepemimpinan. Nah, terus?
Terus Kantor desa di Kabupaten Ketapang. kantor desa di Kabupaten Ketapang, di Kabupaten Ketapang ya. Ketapang. Nah, Ya. nah, titik PDF ya, titik PDF ya, titik PDF gitu caranya. Ah, paham enggak? Paham, Pak. Kita bagi titik PDF. Kita bagi titik PDF ya. Nah, cari. Nah, dapat kan ini kan? Nah, dapat ya kan? Nah, ini ada kan? Ada nggak nih? Ada nih. Pengaruh gak kepin kan? Lihat sini. Nampak ada nih? Ya. Nampak kan? Nampak Ya, Pak. Pak. Ada, Pak. Klik nih. Coba pengaruh ya, pengaruh kita tulis sini, pengaruh. Nah. Pengaruh kan? Ya. Nah, nanti gitu cara carinya sebanyak 5. Nah, dapat tapi deskripsi nih ya. Ini skripsi. Nah, yang jurnal ya, skripsi jangan. Anda cari jurnal ya, ini skripsi. Iya, Pak. Nah, Anda cari yang jurnal. Mana jurnal pemancar? Ini coba ya, yang coba ini. Nah, ada. Nah, ini ada nih, di download ini kan, bisa download kan? Ini kan, download kan? Ya, jurnal ya. Yang jurnal ya, cari. Ini lagi mana? Cari nih, ini. Nah, coba. Nah, ini download kan? Di download nih kan? Jurnal nih, ini dah Iya, Pak. sampai 5 buah ya. 5 Iya. sama. Anda download ya, Anda simpan di laptop Anda. Anda juga langsung copy itu ya, copy linknya ya. Copy linknya apa ya? Paham enggak? Paham, Pak. Download jurnalnya ya. Paham semuanya? Paham. Coba cek pemasaran. Siapa pemasaran mau coba? Siapa pemasaran? Ayo. Siapa pemasaran? Silakan. Sini, catat sini. Pemasaran. Siapa pemasaran? Silakan. Bapak catat sini coba. Ron. Siapa pemasaran tadi? Siapa yang mau pemasaran? Ampun, ini depannya. Ada. Tadi ada pemasaran. Kayak contoh tidak ada contoh. Ya, siapa pemasaran? Apa judulnya? MSDM tadi. Halo? Siapa pemasaran tidak ada kah? Tidak ada ya, udah aja tanya ya. Pasti ada pemasaran berarti ya. SDM semua. Ada pemasaran, Pak. Gampang ada contoh. Yang pemasaran contoh. Nah, berarti cuma SDM lah gitu dari contoh. Masa contohnya nggak bisa? Gimana mau lulus? Gimana sarjana? Benar, Pak. Contoh tidak mau. Nanti tidak mau contoh. Ini kayak mana? Nggak ada. Berarti jangan tanya lagi Bapak ya. Bapak berarti kasih dari pemasaran. SDM semuanya. Ya. Berarti semua SDM ya. Pasti ya. Pemasaran, Pak. Hah? Pemasaran. Ayo cepat lah. Masa kayak TK. Ada masa ada. Coba apa contohnya? Apa judulnya? Judulnya apa judulnya? Ayo judulnya apa? Ya Rabbana. Alis. Hah? Apa? Gak ada judul. Lulus satu seminar gitu tuh. Nanti kena merasa pembimbing gitu nanti. Nah, lulus lah itu bagaimana lulus? Sebenarnya lain. Hah? Pengaruh kekuatan Pengaruh apa? Pengaruh. Pengaruh kekuatan apa? bright Terus kena kau tadi. Guide. produk Oppo Pak. Pengaruh. Brand Brand ke? Gini. iya Pak. Brand produk Oppo. Smartphone Produk Oppo, smartphone Oppo gitu kah? iya Pak. Smartphone Oppo. Terus pada apa? Terhadap apa? Terhadap minat konsumen. Konsumen. Minat beli konsumen gitu kan?
Iya, Pak. Nah, nanti kasih PDF-nya di kota mana? Di mana? Pontianak. Kota Pontianak, gitu ya, kota Pontianak kan. Nanti setelah ini dikasih apa? PDF kan, titik PDF. Nah, itu ya, paham nggak? Ya. Iya. Nah, kita cari coba judulnya. Ada nggak? Nah, banyak kan? Nah, ini kan, ada nih kan? Apa ini? Nih ada kan? Banyak kan? Iya, Pak. Nah, cari sini coba kita klik nih ya. Analisis keputusan pembelian smartphone Oppo ya. Klik nih, klik. Pak. Klik. Oh, udah ada nih. Ada. Kerja yang lain. Nah, ini coba nih ini skripsi. Nah, ini nih, ini pengaruh brand ya, brand. Coba klik. Nah, ini kan, jurnal kan? Nah, lihat. Nampak? Enggak, Pak. Enggak nampak ya, enggak nampak enggak. Nampak, Pak. Hah? Nampak. Nampak. Apa yang nampak? Tadi enggak nampak. Itu apa yang nampak? Bisa dibesarkan. Nah. Ini nampak nih? Nampak. Nampak, Pak. Nampak ya? Oh, tadi dari sini nih. Nah, ini kan, ini tadi kan? Nah, ini ya. Paham enggak? Ini kan brand kan? Ya, Pak. Brand ambassador. Jadi ini yang begini ini ditarik, diambil. Nah, ini kan ini. Nah, ini kan sampai 5 ya nih. Yang ada kata apa tuh? Ada Oppo-nya, ada brand-nya kan? Nah, kan banyak kan? Nah, produk semua kan? Nah, ini. Paham kan? Cari kan? Ya, Pak. Nah, cari. Nah, Paham, Pak. Nah, cari kan? Tak bisa kan? Cari yang lain. Siapa? Contoh lagi. Saya, Pak. Apa coba? Apa judulnya? Analisis Analisis pengaruh tingkat pelayanan jasa Puskesmas. Pengaruh jasa tingkat pelayanan jasa Puskesmas. apa? Puskesmas kah? Pelayanan jasa Puskesmas Puskesmas terus terhadap kepuasan pasien. konsumen Nah, di mana nih? di daerah Sandai. Daerah Sandai. Nah, titik PDF ya, titik PDF kan? Iya. PDF. Nah, cari. Nah, banyak kan ini kan? Ada kan? Nah, ya kan? Banyak kan? Anda download semua nih. Anda ini Anda download. Ini kan jurnal kan? Anda ambil nih. Nah, ini linknya Anda copy ya. Paham enggak? Ini copy. Paham, Pak. Nah, nanti terus jurnalnya Anda download ya. Simpan ya di file ya. Jangan lupa. Paham ya? Nah, jangan lupa ya. Nah, banyak nih kan. Ada Anda ambil 5 jurnal ini. Ada jurnal tadi kan ambil 5 jurnal. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Paham kan? Di pertama ada judul Anda apa? Kemudian cari 5 jurnal ya. Nanti jurnal itu harus ada linknya. Nanti linknya itu ditulis di daftar pustaka ya. Linknya itu di daftar pustaka. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, artinya enggak? Sekarang tanya dulu, silakan. Siapa nak jelas tanyakan, silakan. Yang belum sampai sini siapa yang belum jelas, tanya dulu. Silakan. Siapa yang belum jelas? Semua sudah tentukan minatnya kan? Sudah kan? Sudah ya? Pak. Ya, silakan Hendro. Misalnya manajemen pemasarannya semester lalu tuh nilainya C. Keduanya? Kenapa? Keduanya? Nilai apa pemasaran di semester lalu itu C. Keduanya? MP2-nya? Ada 1-2 kan? 1-2 kan? Yang 2-nya apa? Belum cek sih. Lupa juga. Belum cek. Dia pokoknya kalau 2C, 1C dan 2 A jadi B. Paham kan? Minimal satu harus B kalau ya, Pak. MP1C, MP2 harus A. Jadi minimal kan B. Paham? Iya. Tapi kalau misalnya MP1C, MP2B tidak bisa, harus ganti konsentrasi. Paham kan?
Berarti harus ganti ya. Harus B minimal. Yang diambil ya, minat yang diambil itu harus B minimal. Misalnya 1C, 1B itu berarti harus ganti ya, Pak? Harus ganti. Ya, harus ganti. Oh, ya, Pak. Kalau 1C, 1A apa misalnya MP1, dasar 1C kan? Masalah dapat A, bisa tuh kan ditambahkan jadi B kan? Bagi 2 B lah. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Yang lain silakan. Silakan. Nah, udah Pak tanya, silakan. Yang belum tidak jelas, nah, silakan. Ini mata seminar nih. Nanti anda presentasi ya, nanti ada laporannya, ada presentasi. Tidak tergantung sama pembimbingnya, nanti apa pakai Zoom, apa pakai YouTube. Kalau Bapak YouTube ya biasa. Silakan, ada mau tanya, silakan. Coba tanya. Ya, tanya malu. Coba tanya. Nanti kalau tidak tahu, jangan Bapak ya. Bapak udah bisa banyak tanya nih. Nah, tanya pula. Saya mau bertanya, Pak. Nah, silakan. Siapa? Jika Nama siapa? Namanya tanya siapa? Mana yang nanya nih? Kristina Sinta, Silakan, Kristina Sinta, silakan. kalau sudah menentukan judul dan menemukan 5 jurnalnya itu bagaimana, Pak? Kalau sudah menentukan judul 5 jurnalnya itu, nanti tinggal buatlah apa nih? Buatlah laporannya, nanti akan dicari-cari. Kita buat dulu kan? Nanti tinggal simpan dulu, nanti diajarkan lagi bagaimana cara membuatnya kan gitu kan? Buat laporannya dalam bentuk laporan apa hasil Anda membandingkan 5 jurnal nanti gitu kan, membandingkan. Nanti ada formnya. Habis ini kan? Habis ini diajarkan kan? Pelan-pelan dulu, satu dulu, udah ngerti kan? Ada 5 jurnal tadi, Anda simpan dulu ya, link dengan jurnalnya, nanti ada formnya bagaimana cara membanding, artinya Anda membandingkan 5 jurnal tadi. Nah, nanti ada contohnya. Coba nanti Anda cari Google ya, perbandingan 3 jurnal ya. Anda cari Google ya, judulnya perbandingan 3 jurnal. Ini Anda perbandingan 5 jurnal gitu kan. Saya membandingkan. Nanti tetap ada 5 bab. Ada 5 bab nanti pendahuluan. Kan udah ada buku pedoman kan, buku apa? Pedoman skripsi kan? Kasih kan? Belum semuanya, Pak. Tapi makanya ada kan, bukan punya, ada kan, ada pedoman skripsi kan? Ada. Masih di print juga. Ya, ada kan? Nah, itu nanti ada bab 1 tuh pendahuluan, kan bab 2 itu apa? Bab 2 kan tinjauan pustaka. Bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu apa? Metode penelitian, bab 4 itu pembahasan, bab 5 itu kesimpulan. Tapi kan Anda kan karena ada COVID-19, Anda kan tidak diminta ke perusahaan. Karena apa? Karena kemana perusahaan mau menerima Anda? Kan COVID kan? Sulit kan? Loh enggak? Anda cari data nanti disuruh data ke perusahaan Anda mau menerima. Anda tes nanti kan? Ya kan? Maka kita dari jurusan Anda diminta untuk membandingkan 5 jurnal. Untuk membandingkan 5 jurnal. Maka tugas Anda tuh ya, tugas Anda sekalian ya, tugas Anda semua ya. Tugas Anda ini, Anda harus baca ke-5 jurnal tersebut dari judul abstraknya sampai kesimpulan. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Tugas Anda berikutnya adalah setelah Anda kumpul 5 jurnal tadi, Anda baca semuanya jurnalnya tuh, satu persatu, huruf demi huruf, kata demi kata, melewatkan ya. Nah, tugas Anda selanjutnya ini adalah Anda membaca 5 jurnal yang Anda download tadi, kan? Waktu baca, kan? Dari judulnya, dari abstraknya, sampai kesimpulan dan saran, semua dibaca. Kalau Anda tidak baca ke-5 jurnal itu, Anda tidak paham nanti, pasti ada kesulitan. Nah, itu kan? Paham kan? Nah, Anda paham kan? Anda bandingkan ke-5 jurnal itu, apa persamaannya? Apa perbedaannya? Pertama, dari latar belakang, apa bedanya dan persamaannya? Antara jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Jadi tugas ada sekarang nih, depan ya. Ini kita pelan-pelan, jangan langsung itu ya. Tugas Anda, nanti kita seminggu sekali ada pelatihan, 2 minggu sekali ya pelatihan ya. Tugas Anda berikutnya adalah membaca ke-5 jurnal tersebut. Paham tidak? Membacanya gimana? Satu persatu semua dibaca dari judul, abstrak sampai ke
Saran. Saran, semua saran. Nah, dibaca semua tuh, jangan lewat satu hurufnya lewat ya. Paham? Dari nama jurnalnya, siapa penulisnya, volumenya, ya kan? Sampai emailnya baca semua ya. Nomor apa? Nomor terbitannya, nomor isunya, Jurnal ya kan? itu dari Nah, semua dibaca, jangan terlewatkan ya. Jangan terlewatkan, semua dibaca. Titik koma baca. Ada 5 juga. Ya, titik koma dibaca. Jangan dilewatkan, paham kan? Jadi udah Anda cari Anda tentu dulu apa judul Anda tadi kan? Itu ada judul ada dua contoh kan? Judulnya satu SDM, satu makmasan. Dari situ itu Anda cari jurnalnya. Ada 5 kan? Cari 5 jurnal yang mendukung judul Anda tadi. Dari judul itu Anda bandingkan apa persamaannya, apa perbedaannya gitu. Nanti dari pendahuluan dari judul gimana, judulnya udah oke belum kan? Nanti kita bahas ya. Bagaimana abstraknya, judulnya udah bagus belum kan? Anda komentari nanti kan. Tapi bab itu satu pendahuluan, bab 2 tunjuk pustaka, bab 3 itu penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan saran gitu. Itu dibanding-bandingkan. Apa persamaan, apa perbedaannya gitu kan? Kenapa? Karena kan COVID-19 jadi tidak bisa ke lapangan, gitu kan? Kalau ada ke lapangan pusat kan ada kasihan nanti Anda ada kuliah juga, ke lapangan pusat juga. Jadi gimana? Tidak bisa kan? Udah itu ada COVID lagi kan? Ada pesan tidak menerima, ada yang menerima kan? Maka diambil kebijakan pakai itu mengkaji membahas 5 jurnal gitu. Ya, membahas 5 jurnal itu bandingkan. Kemudian perbandingan 5 jurnal. Paham? Ini itu tugas masuk masing-masing tuh apa judul Anda ya? Masing-masing udah punya judul nih kan? Masing-masing udah punya judul penelitian kan? Udah kan? Nah, Anda udah cari penelitian itu Anda cari 5 jurnal pendukungnya, paham enggak? Ya, cari 5 jurnal pendukung penelitian Anda kan? Kayak tadi itu kan? Anda buka Google, ya kan? Anda buka Google, ketik di Google itu judul Anda, titik PDF ya. Kasih titik PDF itu. Paham enggak? Ya. Paham. Anda ketik judul penelitian Anda, nanti di akhir itu dikasih titik PDF. Nah, itu nanti Anda pilih 5 jurnal. Bukan skripsi ya. Anda cari jurnalnya. 5 jurnal pendukung. Paham kan? Anda simpan di itu disimpan di laptop dan di print juga. Siapa tahu nanti dosen mau minta print out-nya. Paham? Karena Anda akan dapat dosen pembimbing nanti ini. Ya, siapa dengan Pak Eri, siapa dengan Bu Aisyah, siapa dengan Bu Dina, siapa dengan Bu Nayun, Pak Nayun kan, siapa dengan Bu yang baru-baru, dosen baru itu kan, dengan Bapak siapa gitu. Tadi masuk kan dengan dosen. Mahasiswa harus konsultasi dengan dosen selama minimal 7 kali gitu. 7 kali kan konsultasi kan. Ini kan kayak mini skripsi gitu. Kalau bisa judul yang diangkat ini nanti diangkat deskripsi Anda, ya kan? Jadi kalau judulnya adalah skripsi Anda nanti inilah judulnya gitu kan. Ini enggak capek-capek Anda kerja. Nah, kan Anda juga udah dapat dah namanya penelitian terdahulu kan gitu. Anda mencari Anda ini akan membuat penelitian terdahulu, ya kan? 5 jurnal tadi, ya. Jadi apa tugas Anda sekarang nih? Tugas Anda tentukan dulu judul apa topik penelitian Anda, apa masalahnya kan? Ada masalah itu ada apa topik penelitian Anda. Mama analisis motivasi kerja pada PTX di kota Mempawah, gitu ya. Jadi Anda cari 5 jurnalnya di itu. Dan analisis motivasi kerja, gitu kan? Jurnal bukan skripsi ya, jurnal, paham nggak? Jurnal ya. Udah dapat 5 jurnal itu Anda simpan, terus Anda download ya. Anda simpan, download, buka aja apa filenya. Linknya Anda copy linknya. Link itu nanti jadikan referensi daftar pustaka linknya ya. Paham? Daftar pustaka. Itu daftar pustaka. Jadi setelah Anda cari 5 jurnal print 5 jurnal tadi, download, simpan di komputer Anda baca satu-satu. Baca satu-satu. Judulnya baca. Sampai selesai dari judul, nama judulnya apa, nomor berapa, ya.
nomor setnya apa, akan ada nomor lengkapan, emailnya apa, judul jurnalnya, siapa penulisnya, sampai apa, sampai abstraknya, sampai bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3, bab 4, bab 5. Anda baca semua. Huruf demi huruf, kata demi kata. Anda membandingkan 5 jurnal. Apa perbedaannya dan apa persamaannya. Gitu kan? Perbedaan antara jurnal 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Apa persamaannya apa? Apa yang sama kan? Paham nggak? Itu ya. Anda membaca nih dulu nih. Anda cari 5 jurnal tuh. Dan judul Anda tuh Anda cari 5 jurnal, kemudian Anda baca. Anda cari apa perbedaan di abstrak apa bedanya, ya kan? Ya. Bagaimana? Nanti di pendahuluan apa bedanya? Bagaimana beda di pendahuluan apa? Masalah sama ada masalahnya? Tujuan penelitian sama tidak? Ya kan itu kan? Bagi misalnya penelitian manfaatnya sama ada, gitu kan? Probabilitas sama ada, yang titik, gitu kan? Gitu. Kalau misalnya bab 2 penyusun pustaka, teori sama pakai eda, ya kan? Walaupun judul sama motivasi, dia mungkin beda teori kan? Sama teori pakai apa probability independennya, apa probability dependennya kan? Itu metodenya. Kayak apa dia metodenya? Kan ada apa persamaannya, apa perbedaan dari semua sisi itu, gitu kan gitu. Itu caranya melakukan ini seminar ini gitu. Nanti sampai kesimpulan Anda presentasikan. Yang tuh dosen pembimbing ada yang mau kayak JOM, Anda presentasi kan, JOM, ya kan. Nanti Anda yang pesertanya dia yang satu misalnya ada diundang juga, nanti Anda bertanya gitu. Kalau Bapak pakai YouTube ya lah, Bapak ya kayak YouTube ya udah tuh. Anda rekam, ya kirimkan linknya. Udah, saya kan. Itu hanya presentasi semuanya, pakai video kan. Kan COVID tidak berani ke kampus, tak boleh ke kampus dulu. Sebenarnya kalau maka sulit kalau kayak gini, enak tuh ke kampus ya bang, langsung muka kan, enak. Kalau webnya karena masih ada satu di arah ini, satu di ini, satu sana, satu sini kan, ketemu cuma di ini ya di layar dan komputer dan sebagainya kan gitu. Tapi bukan apa-apa jadi hambatan kan. Nah, itu ya. Jadi tugas Anda kadang ini tentukan judulnya, cari 5 jurnal, ya kan? Paham enggak? Cari 5 jurnal, ya kan? Cari 5 jurnal nanti Bapak share belum itu tuh bantu apa tuh? Angkanya tuh bab 1, bab 3 kan? Di Bapak share kan gitu kan? Cari 5 jurnal baru nanti Anda baca semua tuh. Apa perbedaannya, apa persamaannya gitu kan? Gitu. Nanti Bapak tunjukkan. Oke, Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan mau tanya. Ada mau tanya? Silakan. Nah, kayak gini nih kan, kayak gini. Kenapa ada nih? Pak? Nampak, Pak. Oke, ada bicara nih. Nanti Anda bagi nih. Nanti bagi sistematika laporan perbandingan jurnal kan? Perbandingan jurnal. Tidak, ini sistematika laporan perbandingan jurnal. Ini 3 jurnal ya. Covernya ada. Anda pasti cover kan? Ini covernya nih, covernya. Jadi format cover harus seragam, baik ukuran maupun kata-katanya. Ada kata pengantar 1 halaman kan? Ya. Daftar isi 1 halaman. Ini bab 1. Jadi bab 1 ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, mengapa Anda memilih jurnal tersebut. Jadi kalau misalnya kalau Yosef Lumba mengenai tentang motivasi tentang apa MSTM ya? Iya, Pak. Judulnya apa judulnya tadi? Analisis apa? Judulnya. Itu tadi punya Jisa apa judulnya, Pak? Apa? Yang barusan Saya, punya. Pak. Nah, siapa judulnya? Apa judulnya? Apa? Coba. Apa judul satu? Analisis gaya kepemimpinan Dah itu di kantor desa. Oh ya, oke. Misalnya tentang Anda jelaskan kenapa Anda ngambil judul itu gitu. Anda penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul tersebut. Kenapa Anda ambil judul itu? Apa alasannya Anda? Kalau ada kok tertarik dalam gaya kepemimpinan gitu kan di kantor apa kan? Nah, itu kenapa ambil itu judulnya? Paham enggak? Kenapa Anda ngambil judul latar apa nih gaya kepemimpinan di kantor desa umpamanya? Kenapa? Kan ada alasannya kan? Ada alasan, penjelasan kan? Kenapa Anda memilih judulnya itu apa tadi itu gaya kepemimpinan di kantor desa umpama ya? Analisis gaya kepemimpinan.
Ya. Kenapa itu diambil kan? Ya. Kenapa ada milih itu gitu? Nggak yang lain itu, nggak motivasi. Anda kok milih gaya pemimpinan di ketua desa kan? Desa kan? Nah, kenapa? Iya, Pak. Jelaskan. Jadi ada kalau ngambil itu dulu, jelaskan kenapa ngambil Juli itu gitu. Kenapa? Dengan logika Anda kan? Kenapa? Karena iya. Nanti lah ada jelaskan nanti desain kan? Udah sekarang kan? Oh iya. Nah, sekarang Ya, Bapak Pak. jelaskan sekarang. Anda jelaskan tulisan Anda sini di bab 1 kan? Anda tahu kan di bab Oh 1. iya, Pak. Oke. Dengan kata-kata Anda kan? Kenapa ada apa latar Anda kok memilih judul itu gitu? Latar belakangnya apa kan? Oh iya. Latar belakangnya apa kan gitu kan? Yang ambil pemasaran itu juga. Kenapa dia ambil judul itu? Gitu. Apa latar belakangnya gitu kan? Itu latar penelitian namanya kan? Bahasa kan latar belakang penelitian kan? Kenapa Anda ngambil itu? Kenapa Anda ngambil judul itu gitu? Kan nanti masing-masing masa itu punya judul kan? Iya kan? Semua nanti kenapa? Kenapa Anda ngambil judul itu? Apa dasarnya gitu? Dan dasarnya apa? Anda pikir apa gitu kan? Nah, Anda jelaskan. Kenapa Anda ngambil judul itu kan? Nah, Ada alasannya, Pak. Ya kan? Kenapa Anda ngambil itu? Udah yang lain gitu kan? Walaupun ada SDM, kenapa ngambil judulnya tentang gaya kepemimpinan, ada yang lain, ada motivasi, ada apa kan? Kenapa apa yang buat Anda tuh tertarik dengan meneliti tentang gaya kepemimpinan Pak Desa gitu kan? Kan ada dasarnya kan? Nggak asal apa? Dulu ini gitu kan? Nah, gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, bisa Anda punya anak ya? Anda punya anak. Kenapa namanya anaknya Wati gitu? Enggak yang lain itu. Kok Wati nama anak Anda? Kok Anda beri nama Wati? Umpama contoh nih ya. Kenapa Anda beri nama Wati? Kok enggak Linda, kok enggak Santi gitu umpama. Kan masih punya dasar pemikiran kan? Oh, saya ini mau ngambil penelitian tentang gaya kepemimpinan di desa ini. Kenapa? Nah, kan ada apa tuh ada satu fenomena kan? Kenapa kok gaya kepemimpinan gitu kan? Kok enggak yang lain gitu? Tapi mungkin ada kekurangan dengan kepemimpinan Pak Desa kan? Maka diambil, diteliti kan gitu kan? Nah, gitu. Itu contohnya kan. Nah, jadi mahasiswa menjelaskan alasan atau motivasi mengambil jurnal tersebut. Mengapa Anda ngambil mengapa Anda mengambil gaya kepemimpinan? Sebabnya apa? Rasanya apa? Dan juga menjelaskan latar belakang beserta analisis persamaan dan perbedaan itu. Anda jelaskan juga apa perbedaan dari 5 judul tersebut tadi ya. Nah, apa bedanya apa gitu. Karena ada terbang kan. Angka pertama Anda jelaskan kenapa Anda memilih judul itu. Yang kedua Anda jelaskan juga apa persamaannya dan perbedaan ke 5 judul tersebut. Ini 3 ya. Berarti 5 kan? Nanti 5 gitu kan. Jadi apa persamaan dan perbedaan ke 5 judul tersebut tentang gaya kepemimpinan tadi kan? Tahu enggak? Judul 1 gini bedanya, judul 1 apa isinya, judul 2 apa latar belakangnya, nanti apa bedanya ya. Pertama jelas dulu latar belakang judul 1 itu apa, latar belakang judul 2 gimana, latar belakang judul 3 gimana, latar belakang judul 4 gimana, 5 gimana kan. Nah, nanti apa perbedaannya, apa persamaannya. Paham nggak? Itu Tata menjelaskan kan? Apa perbedaannya, apa persamaannya. Ya, paham? Ini paham tidak? Bab 1. Jadi di bab 1 itu Anda menjelaskan latar belakang pemilihan judul jurnal tadi. Kenapa dong ambil judulnya kok tadi ikut pimpinan di kantor desa kan? Jangan dulu itu. Kenapa Anda tertarik ngambil judul itu? Jangan dulu asalnya apa, ya kan? Setelah itu Anda jelaskan juga apa ada 5 jurnal kan? Ada 5 jurnal pendukung. Anda ambil kan? Anda jelaskan juga latar belakang beserta analisis persamaan perbedaannya. Bagaimana latar belakang jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 kan? Singkat ya, latar belakangnya apa? Dan Anda analisis apa perbedaan dan persamaan dari kelima jurnal tersebut. Yang bukan adalah bentuk narasi dan bentuk tabel boleh, gitu kan? Di bawah tabel boleh juga. Paham nih? Yang bab 1 nih. Paham enggak bab 1? Paham, Pak. Nah, ya. Ada yang mau tanyakan bab 1? Silakan, kalau belum paham tanyakan. Kalau masih belum paham tanyakan, silakan. Ya, kamu tulis dulu aja. Silakan. Paham ya? Jadi pertama tugas Anda tuh bab 1 ini Anda jelaskan latar belakang mengapa Anda memilih judul itu. Anda hati-hati yang
yang itu kan siapa itu tentang gaya pemimpinan kan. Nah, kenapa Anda memilih gaya pemimpinan di desa? Nah, itu Anda jelaskan dulu latar belakangnya apa. Apa alasannya kan? Kedua, Anda analisis kelima judul tadi itu tentang kepemimpinan. Apa latar belakang gimana, latar belakang judul 1 gimana, latar belakang judul gimana, 3 gimana, 4 gimana, dan Anda jelaskan apa perbedaan dan persamaannya. Oh, perbedaan judul 1 ini bedanya, ini persamaannya. Nah, itu di bab 1. Paham kan? Oke, ada nanya ya? Ada yang nanya? Ya, Bapak udah nanya nih biar jelas gitu. Kalau bab 2 gimana? Kalau bab 2 kan itu menjelaskan atau menyajikan tinjauan pustaka beserta analisis program. Apa yang digunakan ya? Kan udah baca ada 5 jurnal kan? Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5 kan? Anda baca tinjauan pustakanya. Teori apa jelaskan apa yang digunakan? Masing-masing jurnal kan? Oh, jurnal 1 menggunakan pustakanya teori ini gunakan, teori ini. Jelaskan ya, teori ini apa artinya gitu kan? Kalau jurnal 2 teori ini, kalau jurnal 3 ini. Kemudian ada analisis apa persamaan, apa perbedaannya. Nah, paham enggak? Oh, kalau jurnal 1 ini menggunakan teori dari si Ali, umpamanya. Kalau jurnal 2 dari si Badu, umpamanya, gitu kan? Atau variabel beda, nah, gitu kan? Paham enggak? Apa persamaannya? Sama-sama membahas tentang kepemimpinan, gitu kan? Nah, tapi yang beda variabel beda, gitu. Itu kita analisis perbedaannya di bab 2 itu, ya. Ini pertama Anda jelaskan teori yang digunakan dalam jurnal 1, ya, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Anda jelaskan teori apa yang digunakan oleh masing-masing jurnal itu. Kemudian Anda bandingkan apa perbedaan, apa persamaannya. Maka oleh karena itu harus membaca semua jurnal, harus membaca semua jurnal. Jangan bilang kalau buat semua, dari titik koma harus baca. Dari atas sampai bawah baca semuanya. Kelima jurnal tersebut kan. Kalau tidak baca tidak bisa lah. Kan ini membandingkan jurnal kan. Semuanya harus baca. Setelah Anda download jurnal tersebut, Anda baca itu berulang kali. Kalau Anda mengerti jurnal itu dibaca berulang kali, sampai 5 kali baru baca tuh. Jadi Anda 25 kali baca tuh. Ada 5 jurnal berarti 25 kali baca. Paham enggak? Sehingga Anda bisa paham. Kalau sekali baca tidak paham. Ya. Kalau sekali baca itu tidak paham. Anda harus baca 5 kali minimal setiap jurnal tuh. Diulang-ulang. Sehingga Anda paham nanti. Ya. Anda baca dulu 5 jurnal itu sehingga Anda bandingkan bab 2 ya. Nah, kan gitu. Bisa dalam bentuk narasi ya, bisa dalam tabel. Ya narasi ya nggak boleh. Misalnya jurnal 1 apa judulnya, siapa penulisnya. Nanti Anda jelaskan bagaimana apa teori yang digunakan kan, gitu ya. Jelaskan teori yang dibahas di jurnal ini, ya kan? Kenapa kayak juga ini kan? Jurnal 2 apa teori apa digunakannya, jurnal 3 1 dan 5. Anda bandingkan apa perbedaan atau persamaannya. Oke, di bab 2 ada yang mau tanyakan silakan. Di bab 2 ada yang tanyakan enggak? Silakan. Di bab 2 ada yang tanyakan enggak? Silakan. Jelas? Sudah jelas? Jelas? Ayo, jawab kalau jelas, dan jelas kalau enggak. Jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Nah, nanti Anda bisa nonton berkali-kali kan, nanti ada YouTube-nya ada kan, nanti Bapak rekam ke YouTube, Anda tonton berkali-kali sampai jelaskan. Kalau nggak jelas nanti bisa di komen di YouTube ya. Kan di komennya kan tanyakan. Oke, itu bab 2 ya. Jadi kalau bab 2 itu Anda membandingkan pertama itu pustaka. Oke, judul dulu. Bapak lupa tadi. Judul ya. Dari judul dulu nanti ya, judul itu kan dibandingkan, ya, paham nggak? Judul kan ada 5 judul kan ada judul kan? Anda bandingkan, sama nggak jumlah katanya? Anda hitung tuh berapa huruf judul itu, ya kan? Paham? Minimal itu judul itu 15 huruf, 15 kata, sobat, 15 kata, 14 kata ya, minimal 14 kata, huruf kata ya, minimal 14 kata judul itu.
Paling banyak 21 kata. Tidak boleh lebih. Paham? Itu pedomannya. Minimal tuh judul tuh membuat 14 kata dan paling banyak tuh 21 kata. Ya, itu judul ya. Nanti ada judul Anda bandingkan, Anda hitung tuh berapa kata. Judul pertama judul ini berapa kata kan? Judul kedua judul ini berapa kata. Anda bedakan, ada yang sama enggak? Oh, kalau judul pertama memuat misalnya 15 kata. Judul kedua berapa kata? Ini kan. Nah, nanti Anda bandingkan. Nanti ada nama judul enggak judul pertama tuh? Ada nama penulis enggak? Ada email enggak? Itu Anda bandingkan. Ada itu enggak? Ada edisi enggak? Ya, itu Anda bandingkan semua. Itu nanti di mana di judulnya ya. Judulnya ada formatnya kan judulnya kan. Buku bab 1 ya, di atas sekali itu kan. Ada pertama tentang judul dulu. Judulnya pertama judul 1 judulnya apa, ya kan? Nanti ada apa nama jurnalnya, di jurnal berapa, volume berapa, apa emailnya, siapa penulisnya. Nanti baru Anda bandingkan apa perbedaan persamaannya kan? Itu ya. Apa perbedaan persamaannya ya. Nah, kita buka nanti apa tuh di pembuat laporan jurnal ya tadi ya. Dan sebagainya. Ada apa bedanya persamaannya itu ya. Kemudian di bab 3. Kalau bab 3 ini tentang apa? Metode penelitiannya, ya kan? Anda baca jurnalnya, Anda baca penelitiannya. Sama tadi apa Anda jelaskan dulu di jurnal 1 bagaimana metode penelitiannya, jurnal 2 apa metode penelitiannya, jurnal 3 gitu juga, jurnal 5. Terus Anda bandingkan, analisis dibandingkan apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, ya apa perbedaannya. Kalau Anda tidak jelas, kalau yang di Pontianak boleh langsung ke Bapak boleh ya, hari Minggu boleh ya. Baik, Pak. Terima kasih. Boleh kalau di Pontianak lain enggak? Kalau di kampung enggak bisa kan? Ya enggak, kalau di Pontianak silakan, mau tetap bukan Bapak silakan kan, tempat kesehatan, bawa bahannya, bagaimana caranya, udah ngerti boleh ya. Ya kan janjian juga dengan Bapak ya, gimana gitu kan. Terima kasih. Nah, kalau bab 3 ini tentang metode tadi kan. Nah, Anda baca di jurnal dulu ya. Anda di jurnal 1 tuh apa metode digunakan, jelaskan dulu ya. Ringkas ya, dengan ringkas ya. Kalau jurnal 2 tuh apa metode digunakan, apa jurnal 3 tuh apa digunakan, jurnal 4 sampai jurnal 5. Baru Anda bandingkan apa perbedaan, apa persamaan, gitu kan? Paham kan? Apa perbedaan, apa Anda bandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya, gitu kan? Kemudian kalau yang 4, bab 4 apa tuh? Pembahasan kan? Hasil penelitian. Anda jelaskan juga nanti bagaimana jurnal 1 penelitiannya gimana, jurnal 2 gimana kan? Jurnal 3 gimana? Apa bedanya persamaannya? Karena tanda teliti serta teliti kan gitu kan? Bab 5 kesimpulan. Nah, ini gini contoh nih. Contoh. Bawahnya nih, coba lihat. Coba lihat dari sini. Ini nih. Pertama ya, perbandingan jurnal 1. Jadi Bapak contoh 3 jurnal ya. Jurnal 1, jurnal 2 dan jurnal 3. Nah, ini Anda bandingkan. Apa judul? Judul 1 ini judulnya. Tulis judul lengkap. Apa judulnya ya? Ini judulnya. Ini kalau pakai tabel ya. Ini kayak tabel. Kalau pakai tabel ke bawah ya, boleh. Kayak nasi kalau pakai nasi ke bawah ya. Ini kayak tabel ya. Kalau pakai tabel ke bawah narasinya, boleh ya, bisa kayak narasi, bisa kayak tabel ya. Kalau pakai narasi ke bawah. Tulis judul lengkapnya apa ya. Nama penulis jurnal siapa, asal instansi di mana ya. Siapa penulis, nama instansi apa, asal instansi penulis ya. Asal instansi penulis, paham enggak? Ya, asal instansi penulis jurnal ini. Kemudian nama jurnalnya? Kan ada nama jurnal kan? Ya, ada equilibrium paman. Apa nama jurnalnya? Di situ ada pasti. Nomor asal nomor ISN-nya ya. Volumenya, ada nomornya, bulan dan tahun. Harus lengkap ini. Ini kalau judul. Nah, nanti ada bandingkan, ada judul yang tidak lengkap. Apa bedanya? Judul pertama lengkap, ada ini, judul kedua ada ini gitu kan. Ini standarnya gini kan. Yang nama judul ada judul lengkapnya, ada nama penulis jurnalnya, asal instansi penulis, nama jurnalnya apa, nomor ISN-nya apa, volumenya, nomornya, bulan dan tahun. Nah, ini sama ini, sadar kan. Dan Anda bandingkan, ada bedanya enggak? Judul 1, judul 2, judul 3 dari ini. Oh, judul 1 ini lengkap,
Jurnal 2 cuma jurnal dengan penulis, tapi tidak ada instansinya umpama. Tidak ada buat SSN-nya. Nah, gitu ya. Tapi dibandingkan kan. Ini standarnya ini gitu kan. Ini kan? Nanti sumbernya di sini sumbernya. Sumbernya apa? Linknya, link jurnal yang diambil. Kan ada 5 jurnal kan? Jurnal 1 jurnalnya ini linknya, kan? Jurnal 2 ini linknya, ya kan? Nah, jurnal 3 gitu enggak? Ini linknya, ya kan? Mau ada tulis sini apa sih perbedaan dan persamaannya? Nah, judulnya gimana? Gimana kan? Apa persamaan dari 5 judul tadi itu? Judul pertama apa persamaannya? Sama-sama membahas masalah gaya kepemimpinan, gitu kan? Gitu kan? Sama-sama membahas masalah gaya kepemimpinan. Sama kan? Judul 1 gaya kepemimpinan, judul 2 gaya kepemimpinan, judul 3 gaya kepemimpinan, judul 4 gitu. Apa bedanya? Nah, judulnya judul 1 udah lengkap, ada ini, ada nama ini, ada instansi, ada nama jurnal. Tapi kalau jurnal 2 tidak ada instansi, tidak ada email, tidak ada, tidak ada nomor SSN, tidak ada gitu. Itu kan membandingkan kan? Kalau jurnal 3 apa jurnal 1 dan 3, jurnal 1 3 sama. Jurnal 2 dan 4 sama gitu kan. 1 dan 3 beda gitu. Itu namanya perbandingan, perbedaan kan? Nah, buat latar belakang ya. Latar belakang pertama ringkas. Di ada satu ya. Misalnya jurnal 1 apa latar belakangnya ringkas. Bagaimana masalahnya? Apa tujuan penelitiannya? Apa manfaat penelitian diringkas ya? Karena ringkasnya ringkas ya. Ringkas, latar belakang diringkas, perumusan masalah dan penelitian diringkas ya. Ini kan di latar belakang kan. Tujuan penelitiannya apa manfaat penelitian. Jadi itu jurnal 2 sampai jurnal 5 kan. Jurnal 2 itu ringkas, latar belakang gimana, masalah gimana, penelitian gimana sampai penelitian. Habis itu ada analisis apa persamaannya, apa perbedaannya. Ya. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Ya kan gitu kan? Ya, apa persamaannya, apa perbedaannya. Analisis persamaan tidak juga dengan latar belakang penelitian. Apa bedanya antara latar belakang yang jurnal pertama dengan jurnal kedua? Nah, kalau jurnal pertama masalah dalam bentuk pertanyaan, kalau jurnal kedua dalam bentuk pernyataan, gitu. Itu beda kan? Tidak sama kan? Kalau jurnal pustaka sama dengan pustaka. Jurnal pustaka sama, teori yang digunakan apa, kerangka penelitian apa, ada hipotesis ya. Nah ini diringkas dia. Teori apa digunakannya? Ada enggak kerangka pemikirannya? Ada enggak hipotesis penelitiannya gitu kan? Anda bandingkan, jurnal pertama lengkap, ada teori yang digunakan, ini. Ada kerangka pemikirannya, apa kerangka pemikirannya, apa tuh? Kamu itu ya kayak gambar ya. Model penelitian itu kerangka pemikirannya, ada hipotesisnya. Kalau jurnal 2 enggak ada kerangka pemikiran. Nah, itu bedanya tahu gitu ya. Dan analisis itu. Ada analisis dulu ini ya gitu kan. Dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian bab 3 metode penelitian. Ringkas. Apa desain penelitiannya, apa metode sampingnya, apa problem penelitiannya, apa katanya. Itu kan. Nah, oke, baru Anda samakan atau perbedaan. Bagaimana perbedaan itu dari kelima jurnal itu segi penelitiannya. Nah, itu. Sama semua nih. Nah, ini kan. Gimana? Bang ringkas kan? Gimana? Nah ini sudah daftar pustaka. Anda berapa banyak referensi digunakan? Jadi ada bedanya berapa, apa persamaan dan perbedaannya. Nah ini dia ya. Ini draftnya nih. Ini draftnya nih. Nanti Bapak share ya di grup ya. Biar Anda paham. Ini yang Anda kerjakan ini untuk perbandingan. Ini bisa pakai apa? Bisa pakai tabel, bisa narasi ke bawah, pakai tabel. Tapi kalau narasi itu jurnal pertama ini ke bawah kan, jurnal kedua judulnya apa gitu kan. Ada pertanyaan silakan. Saya mau tanya silakan, ada yang jelas, jangan malu-malu, silakan. Sudah jelas nih Pak, saya mau bertanya. Silakan, nama siapa? Kristina Sinta, Pak. Nah, silakan. Ya. Tentang pengerjaan perbedaan atau kesamaannya itu, konsul sama dosen pembimbingnya pas mengerjakan atau pas konsul bisa kan, nanti masih ada pembimbing kan, ya kan, dan pembimbingnya lah, maksudnya dosen pembimbing nanti kan,
Udah jelas ke dosen pembimbing kan. Kalau awal ini nggak Bapak boleh dengan awal-awal ya, tapi kalau dosen pembimbing boleh. Dosen pembimbing ya. Udah buat tuh dosen pembimbing. Nanti masa ada dosen pembimbingnya. Minimal itu 7 kali tak buka kan, pembimbingnya kan. Kalau Anda mengalami masalah, tidak paham ya tanya pembimbingnya gitu kan. Selama pengerjaan Ya, sama pengerjaan inilah, sama kan. Sampai Anda nanti buat laporan kan. Saya tidak paham ya kan. Nah, Bapak juga boleh kalau mau. Bapak awal tapi misalnya maksudnya persamaan itu apa, badan apa gitu kan. Persamaannya sama, misalnya sama 3 jurnal itu sama-sama. Ya. Oh judulnya sama, motivasi kan sama tuh kan. Karena yang judulnya sama, judulnya tentang motivasi kerja semuanya kan. Apa bedanya? Mungkin yang beda teorinya. Kalau jurnal pertama itu menggunakan teori ini, terus kedua teori ini gitu. Itu beda kan? Nah, itu analisisnya. Nah, gitu kan? Kan? Apa sama bedanya? Paham nggak, Kristina? Paham, Pak. Yang lain ada pertanyaan silakan. Selamat sore, Pak. Oke. Mau bertanya. Nama Pansu Syafri ya? Ya, Pak. Ini Pansu Syafri. Ini nih, untuk pembimbing Pak yang cari atau kami sendiri yang menentukan, Pak? Jurnalnya tuh. Dosen pembimbingnya. Oh, Bapak yang tentukan. Bapak yang menentukan ya. Jurusan itu jurusan, bukan bahasa cari jurusan. Kalau nanti bahasa cari susah nanti. Oh iya. Timpang nanti kan. Terima kasih, Pak. Jurusan, oke, itu jurusan ke mahasiswa. Oke. Lagi yang bertanya silakan. Silakan bertanya. Jelas? Silakan, jangan malu ya. Nanti coba-coba Anda buat. Nanti tunjukkan ke Bapak boleh. Tapi yang di Pontianak sih gak enak bisa ke Bapak kan. Ke kampus, ke Bapak boleh ke kampus boleh, ke rumah boleh kan. Tapi kalau di Arab belum bisa. Kan ya. Nanti kan dapat ini ada dosen pembimbingnya, ada dibagi semua. Nanti mahasiswa harus daftar ke Pak Ilman semuanya, udah daftar kan? Daftar semua ya. Kalau udah daftar ada dosen pembimbing lah. Daftarnya dengan Pak Ilman. Ya, mahasiswa harus ke Pak Ilman daftar ya. Bisa pakai transfer, bisa pakai langsung, bisa kan? Fakultas kan? Kayak masker atau ke fakultas kayak masker ya. Ya langsung. Nanti data Bapak tentukan siapa dosen pembimbingnya gitu. Jadi memang sebentar kan Bapak ya beberapa dosen kan, mungkin depan rapat begitu kan. Ini masih sementara. Kalau depan itu Bapak sambil perubahannya gitu kan. Ya kan? Karena ini COVID-19 jadi tidak meneliti ke lapangan langsung. Hanya membandingkan jurnal aja. Ada COVID. Gitu kan? Karena COVID ya. Nanti Anda wajib presentasi. Tapi tergantung dosen pembimbing ya. Nah, kalau Bapak sih ke YouTube, kalau dosen pembimbing ada pakai Zoom. Kayak Zoom ada pakai Zoom kayak gini lah Zoom ya. Anda presentasi. Yang lain jadi peserta bertanya gitu kan. Nah, kalau Bapak pakai YouTube ya, ajar rekam ya, presentasi udah gitu, ya kan. Tapi nggak tahu dosen lain, dosen tuh bisa pakai Google Meet kan, bisa pakai Zoom kan. Nanti ada diundang, nanti jadi peserta, nanti ada presentasi, Anda ungkapkan apa itu kan, bacakan, nanti ada ditanya gitu kan. Nah kalau itu kan ada komentar ya di bawahnya, itu ada komen nanti di bawahnya gitu kan. Bapak YouTube. Ya. YouTube Bapak, YouTube. Ini kerjanya ini setelah Meet baru mulai kerja setelah Meet ya. Jadi seringkali setelah Meet ya, bukan sebelum Meet. Jadi tidak sebenarnya tidak ada kuliah kayak tiap hari, tidak ada kuliah. Ini ada kuliah tiap hari. Hanya sebelum Meet ini pelatihan beberapa kali ya gitu. Ada kuliah tiap hari kayak mata kuliah lain, tiap minggu, ya kan? Tiap minggu. Ada absen pun tidak apa-apa. Misalnya ada pelatihan dua absen kan? Nah absen pun tidak apa-apa karena kan ini kan bukan kuliah, pelatihan. Tapi ada tidak bayar SKS di PB kan? Beda dengan mata kuliah lain itu ada hari ada absen enggak. Absen itu kalau ada pelatihan kayak gini absen kan? Absen gitu. Mau enggak? Kalau ada pelatihan absen enggak apa-apa.
Paham kan? Kalau ada pelatihan ada absen enggak apa-apa. Kalau ada pelatihan, misalnya Bapak umumkan minggu depan ada pelatihan, ada minggu depan absen gitu kan? Absen gitu. Kalau gitu ya, paham kan? Oke, ya. Pertanyaan? Apa data pustaka ya? Nanti data pustaka juga ada bandingkan data pustaka nih. Sampai data pustaka. Tulis referensi yang digunakan apa saja kan? Ada apa lampirannya nih? Link ya. Lampirnya link tadi tuh, link 5 jurnal tuh. Mahasiswa juga wajib melakukan presentasi dengan menggunakan YouTube atau Zoom atau Google Meet. Ya kan? Ya kan? Google Meet. Nah, itu dia. Oke, ya itu ya. Sementara nanti Bapak share ini Bapak grup C ya. Ini Anda baca. Nah, itu udah tata cara sebentar nanti ya. Nanti kita mahasiswa ada dosen pembimbingnya. Maka pada saat ini dulu ada tentukan judulnya apa ya, tunggu dulu ya. Judulnya apa, kemudian ada judulnya apa, Anda cari 5 jurnal yang sesuai dengan judul Anda tadi kan. Kan udah baca itu kan? Apa tulis di Google itu titik PDF ya. Anda cari 5 jurnal dengan judul yang sama. Walaupun pulsanya beda tidak apa-apa. Ini judul sama, topik sama, pulsanya beda apa-apa ya. Nanti ada itu sebagai apa referensi. Atau cari judul itu Anda copy linknya, Anda simpan di mana, paste di mana cara Anda, terus Anda download jurnalnya, Anda simpan di laptop Anda. Nanti kalau udah ada pembimbingnya, Anda kasih pembimbing di Google Classroom ya. Nanti mungkin pembimbing pada Google Classroom ya, ada Google Classroom, nanti ada Google Classroom ya. Nanti taruh pembimbing Anda konsultasi dengan pembimbing itu minimal 5 kali. Ya, minimal 5 kali dengan pembimbing Anda ya. Karena pembimbing kan, pembimbing itu sesuai dengan minat yang Anda ambil. Kalau Anda ambil MSDM biasanya, ya, tapi tidak selalu. Biasanya dengan Bu Aisyah, Pak Ayun atau Pak Eri kan, ada 3 itu. Biasanya itu 3 tuh, atau Pak Angga yang baru kan. Kalau keuangan Pak Maulana, Pak Randi kan. Biasanya itu Pak Eri juga bisa keuangan. Kalau marketing Bapak Ayun, Bu Dina, Pak Maulana. Biasanya itu pemasaran. Kalau operasi Bapak ya kan. Jadi ada gambaran kan? Kita udah tentukan apa minat Anda udah tentukan. Tugas Anda selanjutnya lah mencari apa ada 7 judul kan? Judul Anda udah tentukan kan? Apa judulnya Anda udah buat ya? Dan ada judul buat cari 5 jurnal ya. Dan ada juga ada 5 jurnal. Itu ya. 5 jurnal Anda baru ke tadi apa tuh pola tadi tuh. Dari judul tuh apa persamaannya, apa perbedaannya, judulnya apa, ada penulis namanya, apa penulisnya, siapa penulisnya, dasar instansi mana, apa nama jurnalnya, edisinya berapa, volume berapa kan? Kalau bandingnya tadi, saya mau kasih ya, kita bandingkan apa persamaan, ada perbedaannya. Bab itu ya, saya tuh ada membaca ke 5 jurnal dari judul sampai daftar pustaka. Tugas Anda tuh. Nah, tugas Anda sekarang ini adalah sebelum Meet, Anda harus membaca 5 jurnal yang Anda download dari judul sampai daftar pustaka. Paham? Cepat dibaca. Kata. Jangan baca dapat lampau, susah jangan. Baca semua, tetap harus dibaca setiap huruf. Jangan terlewatkan. Baca, Anda harus belajar membaca jurnal. Nah, ya. Anda sesuai format latar belakang, apa latar belakangnya. Boleh ada latar belakang. Baru ada bandingkan latar belakang ke 5 jurnal itu gimana, kan? Apa perbedaannya, apa persamaannya. Yang pustaka gitu kan, apa itu yang digunakan? Jelaskan dulu sebenarnya. Yang pertama apa yang digunakan? Yang kedua apa yang digunakan? Yang ketiga apa yang digunakan? Kemudian ada bandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya. Gitu kan? Juga bab 3 metodologian. Anda dasar dulu pertama apa yang digunakan? Ini digunakan apa? Baru Anda bandingkan. Apa perbedaannya, apa persamaannya. Gitu kan? Sampai referensi. Ya, gitu, Pak. Kan? Ya, apa tugas pertama? Tugas pertama Anda tentukan Anda judul dan cari 5 jurnal. Itu Anda coba otak-atik bikin ke sesuai komentar itu. Dari judulnya Anda bandingkan dulu, ya kan? Bab 1-nya pendahuluan kan?
Nanti setelah Anda dapat kursus pembimbing, ada nanti Bapak kasih nomor WA-nya supaya Anda dapat langsung berhubungan dengan pembimbing. Nanti Bapak bisa pembimbing Google Classroom ya. Nanti dosen-dosen menggunakan Google Classroom masing-masing kan. Paham? Tentang ini juga nanti selain seminar ada magang ya. Magang. Nanti magang itu setelah ujian akhir. Ya, dari bulan Juli sampai September. Ya. Kalau Anda boleh milih mau magang atau KKN. Ya, Pak. Magang di ekonomi, kalau KKN di PB. Nah, kalau ada magang, Anda harus cari perusahaan. Anda boleh magang di luar kota, boleh di Pontianak, boleh. Magang boleh di luar kota, boleh di Pontianak. Kalau di luar kota, biayanya lebih besar daripada di Pontianak, kan? Boleh dapat saya magang di Ketapang, di Sanggau boleh, tapi resikonya biaya lebih besar. Itu aja. Kalau ada mau punya KKN, boleh, KKN lebih murah, silakan. Itu hak mahasiswa kan? Mahasiswa, silakan. Kalau mau KKN, silakan. Kalau dalam KKN yang magang nanti, kamu magang kan? Ya kan? Tapi kalau magang itu yang ngelola jurusan fakultas, tapi kalau KKN itu yang ngelola itu PB, itu bedanya. Kalau KKN itu nanti gabung empat fakultas, itu tematik ya, gabung fakultas, fakultas juga hukum, teknik, pertanian dan ekonomi gabung tuh. Kalau magang sendiri, ada cari kantor, cari perusahaan yang mau lima ada, nah, kan? Anda bisa cek kantor, ada ke ekonomi minta surat pengantar permohonan gitu kan? Itu namanya magang. Nah, itu habis ujian akhir nanti. Ya, ada antara ujian akhir selama 1 bulan ya magangnya. Habis magang nanti Anda boleh daftar TOEFL. TOEFL juga boleh silakan, tapi tidak sekarang Pak. Nanti habis ada magang, bukan TOEFL ada magang. Ya. Nanti semester 7 itu Anda boleh di EPS boleh tulis magang dan skripsi boleh. Ya. Di semester 7 itu ada boleh tulis ada Pancasila ya. Pancasila dengan agama ya. Pancasila, agama, skripsi ya gitu. Anda harus magang nggak sekarang nih? Ada magang nggak ada ditulis di EPS? Ada, Pak. Ada ya. Bisa. Nanti itu Anda buat apps-nya Pancasila, agama dengan skripsi gitu ya. Magangnya itu habis ujian akhir. Anda tinggal pilih magang atau KKN. Paham? Saya boleh Ya. saya kan sudah ambil mata kuliah Pancasila. Udah kah? Apa? Udahlah, jangan lagi. Maksudnya gini Pak, jadi nanti semester 7 apakah saya ngulang, misalkan saya ngulang mata kuliah di setiap mata kuliah tersebut 2 SKS Pak. Ya udah nggak ada apa-apa. Kan nggak skripsi kan? 6, di 8 kan? Ya kan agama dan skripsi kan? Agama belum kan? Ya Pak? Agama udah belum? Belum Pak. Nah, belum. Berarti agama dan skripsi kan? Ya Pak. Agama dan skripsi ya. Nah, dia ada siap-siap tuh. Jadi ya. Nah, maka Anda tuh harus seminar dulu untuk skripsi, ya kan? Jadi harus rajin seminar ya, datang pelatihan ya. Nah, dengan pembimbing harus berkomunikasi, ya kan? Nah, jadi dalam mainnya, karena kalau seminar tidak lulus, Anda ada skripsi. Itu sudah seminar, harus minimal C, harus B lah bagusnya C, B gitu ya. Nah, kan paham? Ya. Kalau tidak jelas, silakan. Kalau dipernah langsung ke Bapak, tak buka boleh. Tak buka ya. Kalau Anda udah ada jurnalnya malah bagus ya, bawa jurnal 5 jurnal dengan judulnya apa. Kalau tak buka, boleh silakan ke kampus, ke rumah silakan Pontianak ya. Kalau di daerah gimana ke kampus Bapak? Tidak bisa ke daerah, ke Ketapang tidak bisa ke daerah. Bagi masyarakat Pontianak ada masalah kesulitan, silakan langsung ke Bapak boleh. Tinggal WA Bapaknya, Pak saya ke Bapak mau konsultasi tentang seminar kan. Kalau tidak paham silakan, gitu kan? Dibuka selebar-lebarnya, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Kalau ada cukup sekian. Nanti kita masih ketemu lagi ya. Masih ketemu lagi ya, kita ketemu lagi nanti perjalanan. Ya ada nanti
Di pertemuan kedua, coba udah dirancang ya, paham nggak? Coba ada rancang ya, udah buat ya, udah buat sampai referensi ya. Iya, dari pemilihan itu nggak enak, paham ya? Jadi waktu Bapak kasih waktu 2 minggu ya untuk merancang ini, untuk merancang tadi yang promote ya, sudah minggu. Nanti kalau udah paham kan Anda ada semua lebih enak kan? Kalau Bapak jadi semua kan? Kasih waktu 2 minggu, berarti nanti ini ada apa? Selasa depan lagi ya, Selasa 2 minggu lagi ya. Itu nanti kita kumpul lagi sini di Zoom. Nanti Anda udah siap dengan tadi tuh dengan perbandingan 5 jurnal ya. Bapak saya tadi ya, berarti Bapak saya lagi habis di grup Anda ya. Bapak share ya. Terus Anda belajar ya. Nah, salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Enggak apa ya. Salah enggak apa-apa. Anda udah coba dulu kan? Paham kan? Paham, Pak. Oke, Bapak share ya. Sampai jumpa lagi 2 minggu datang dengan tunjukkan hasilnya ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi 2 minggu datang. Sore Pak, makasih Pak. Bapak, terima kasih. Oh, enggak paham, Bapak ya, nanti berapa Bapak lebih enak ya. Lagi agak sulit. Kalau mau udah ketemu, silakan langsung ke Bapak. Bapak akan menjelaskan. Anda boleh keluar ya, silakan keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.